Selamat sore para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Kamu tahu nggak begitu? Ternyata Jokowi ke Lampung banyak penolakan-penolakan, bahkan ada aksi unjuk rasa. Ya, menggelar aksi tolak kedatangan Jokowi di Lampung. Ada apa begitu kan? Orang banyak muncul spekulasi-spekulasi di berbagai media sosial. Ada yang mengatakan curi setar. Ada yang mengatakan ya demi PSI. Ada yang mengatakan demi Gibran di tahun 2009. Ada yang mengatakan ingin menunjukkan marwah bahwa Prabowo Gibran 2 periode. Masa iya begitu kan? Ya, ini kan muncul narasi-narasi di berbagai media sosial begitu. Dan pada akhirnya ya memang benar seorang Jokowi itu ditolak begitu kan oleh ratusan emak-emak menggelar aksi menolak kedatangan seorang Jokowi di Lampung. Ada apa? Kan orang pasti bertanya-tanya begitu kan. Ada apa ini kok bisa-bisanya ditolak dan sebagainya. Wallahu a'lam begitu kan. Padahal ya kita tahu yang menyambut Jokowi banyak yang kemudian mengatakan, wah kok sepi ya. Coba kita tonton dulu begitu kan ya, apa yang kemudian disampaikan di berbagai media bahwa seorang Jokowi ditolak. Ya coba kita tonton. Kesehatan kita hancur di bawah kepemimpinan Joko Widodo. Indonesia sangat miskin di bawah kepemimpinan Indonesia. Pemimpin Indonesia Joko Widodo telah membuat Indonesia miskin semiskin-miskinnya. Joko Widodo di Lampung. Mohon diatur bus tidak ada di belakang. Tidak takut. Kita dibawa siap. Apakah sudah tidak ada lagi orang-orang di negeri ini yang cerdas intelektualnya, yang cerdas spiritualnya negeri ini dipimpin oleh seseorang yang belum jelas kemampuannya untuk memimpin negara sebesar ini. Tokoh yang dikatakan tokoh sampai hari ini masih mengandalkan Lampung. Mana selama 10 tahun Presiden Jokowi. Nah, itulah yang kemudian ya disampaikan dalam berbagai media sosial begitu. Ada yang mengatakan bahwa ya saat Jokowi memimpin negara kita begitu kan, banyak PR yang kemudian belum diselesaikan oleh seorang Jokowi. Banyak yang kemudian mengatakan hanya cawi-cawi saja. Ada yang mengatakan bahwa buat apa Jokowi turun pemandangan unik namanya ke jalan begitu kan ya. Kalau toh pada hakikatnya di situ ada apa namanya ingin menunjukkan bahwa taringnya begitu kan ya masih kuat atau tidak. Tapi kan orang-orang kan melihat begitu sekarang ini bahwa posisi Gibran hari ini ingin melebihi elektabilitas dan popularitasnya dibandingkan dengan Prabowo. Tidak heran ketika ada demonstrasi ini, malah datang sebuah mahasiswa begitu kan ya, lalu kemudian bertemu dengan Gibran, tahu-taunya ya mahasiswa. Ya seorang Jokowi turun ke Lampung kabarnya begitu kan. Kenapa kok mulai dari Lampung? Orang kan banyak pasti membicarakan itu begitu. Bah, walaupun Jokowi tidak sekuat dulu begitu, tapi kan pada akhirnya dia punya kejanggalan-kejanggalan yang harus kita tahu dan kemudian dipertontonkan oleh seorang Jokowi begitu. Apakah di negara kita ada matahari kembar? Atau ingin begitu setidaknya bahwa Gibran adalah seorang dicalonkan untuk menjadi seorang presiden? Bahkan tidak hanya itu begitu. Ngabalin juga mengatakan bahwa begitu kan ya, Prabowo Gibran pasti 2 periode. Wih, ini kan ngeri pada akhirnya. Karena sudah ada lampu seperti itu begitu kan, ini kan menandakan bahwa Gibran ini kan diwanti-wanti akan menjadi wakil presiden. Bagaimana dengan posisi Demokrat? Posisi Ibu Megawati atau PDIP bagaimana begitu? Apakah kalah lagi atau tidak? Karena muncul spekulasi-spekulasi banyak. Kecuali nanti begitu kan ya, Anies Baswedan maju lagi. Ini akan menjadi kekuatan besar di situ. Ini safari politik ya Jokowi di Mesuji begitu kan ya. Antusiasme warga tetap tinggi di tengah sorotan sejumlah kursi yang kosong. Artinya ada apa ini kok kosong begitu? Coba kita tonton. Pemandangan unik sekaligus menarik perhatian terjadi saat kunjungan Presiden ke-7 RI Joko Widodo Jokowi dalam agenda safari politiknya di Kabupaten. Kok banyak yang kosong ya?
Ini kok banyak yang kosong, ada apa begitu? Ya, apakah jangan-jangan nggak ada uangnya begitu kan? Apakah jangan-jangan nggak ada peminatnya begitu? Orang kan pasti muncul spekulasi-spekulasi itu. Aduh. Coba kita tonton lagi. Kabupaten Mesuji, Lampung, Jumat 26 Juni. Tabik pun, Sobat Berjaya News. Berdasarkan pantauan di lokasi acara, memperlihatkan sejumlah kursi tampak masih kosong saat acara berlangsung. Meski demikian, acara tetap berjalan sesuai agenda dengan dihadiri masyarakat yang datang dari berbagai wilayah. Di tengah kondisi cuaca yang cukup terik, antusiasme warga tetap terlihat. Sejumlah ibu-ibu bahkan tampak membawa anak-anak mereka, termasuk menggendong bayi, demi dapat menyaksikan secara langsung kehadiran Jokowi. Ya, kursinya masih banyak yang kosong. Ya, dianggap antusiasmenya sangat tinggi. Padahal kita tahu begitu kan ya, bisa saja ini adalah sepi begitu. Ya, saya tidak cukup lihai ya membahas bagaimana ya karakter dan politik Jokowi hari ini. Kenapa? Yang kita lihat dan dipertontonkan kepada publik begitu kan, sense kanan, sense kiri, itu sebenarnya sudah kelihatan di situ. Walaupun toh pada hakikatnya seorang Jokowi ingin menunjukkan bahwa punya kekuatan, masih punya pengaruh untuk meningkatkan, untuk masuk di parlemen dan sebagainya, seorang Jokowi kabarnya begitu kan ya, kabarnya jadi pasti ada hitung-hitungan secara politik lah ya. Tidak mungkin begitu seseorang itu tiba-tiba begitu kan, dia tiba-tiba lalu kemudian kampanye sana sini begitu kan, kalau tidak ada maksud dan tujuannya seperti apa. Pasti ada tujuan-tujuan tertentu begitu, entah demi anaknya, entah demi PSI, entah siapapun begitu kan. Orang pasti muncul spekulasi-spekulasi itu begitu. Saya kira tidak mungkin juga kalau ada orang yang kemudian mengatakan bahwa seorang Jokowi ke Lampung hanya ingin punya agenda lain. Saya kira tidak bisa begitu kan. Apalah seorang Jokowi hanya diundang dan sebagainya. Saya kira juga tidak bisa. Kenapa? Karena kita lihat saja begitu, pasti agenda-agenda politik tersembunyi begitu. Saya yakin itu begitu. Nah, karena kita tahu bahwa Prabowo pasti tahu ini begitu. Ya kecuali diberi kasih tahu oleh si Dedi begitu kan. Ya nggak tahu lagi kalau nggak dikasih tahu, wallahu a'lam itu. Karena seorang Jokowi itu ambisinya kekuasaan yang sangat-sangat luar biasa, melihat dengan statement-statement videonya begitu kan. Coba kita tonton biar masyarakat Indonesia tahu. Coba tonton seperti ini. Saya yakin PSI akan menjadi partai besar. Target kita ini bukan target kecil, bukan target masuk Senayan. Masuk Senayan itu insya Allah masuk. Percaya saya. Kalau masuk Senayan, insya Allah masuk. Tapi angka yang kita targetkan itu angka yang tidak kecil. Yes. Saya nggak usah ungkap di sini, ini internal. Banyak eksternal yang juga ada di ruangan ini. Kita lihat nanti di 2029. Kita lihat nanti hasilnya seperti apa. Asal kita bekerja keras semuanya, kita bekerja habis-habisan semuanya, saya yakin PSI akan menjadi partai besar. Nah, itulah yang kemudian disampaikan oleh seorang Jokowi. Dari pernyataan-pernyataan ini bisa menjadi ancaman bagi partai-partai lain begitu kan, termasuk Partai Golkar. Kenapa? Karena Jokowi mengatakan bahwa Partai PSI akan lolos, akan masuk begitu kan, ya. Untuk masuk di parlemen secara tidak langsung begitu kan. Jokowi kan mengatakan kecil untuk masuk di parlemen. Tapi begitu saat Jokowi masuk di kekuasaan, ya tidak lolos juga ya PSI itu begitu. Walaupun Kaisang sudah menjadi ketua umumnya. Tapi kita lihat saja janji dari seorang Jokowi itu meyakinkan kepada kader-kadernya, mengatakan bahwa begitu kan ya, PSI akan lolos begitu. Target yang paling besar di sinilah yang kemudian yang ingin dicapai oleh Jokowi begitu kan, yang melebihi dari partai-partai lain. Secara tidak langsung partai-partai di parlemen sekarang yang punya ya yang punya kedudukan dan kemudian punya akses dan punya kekuatan di situ, hati-hati bisa saja ini menjadi ancaman. Partai Demokrat, Partai Nasdem,
ya partai PS ya partai P3 begitu kan. Jangan-jangan partai PAN juga akan merebut di situ begitu. Pada akhirnya tidak lolos di parlemen. Ya, karena kita tahu bahwa strategi-strategi politik seperti ini kan pasti ketahuan begitu. Ya, Jokowi dengan turun ke bawah ini bisa menjadi ancaman bagi bagi uang, bagi-bagi sembako. Nggak tahu lagi kalau ada dugaan-dugaan yang kemudian bagi-bagi untuk pencitraan. Ya bisa saja begitu, karena kita tidak tahu begitu. Yang namanya pencitraan di negara kita ini masih menjadi budaya begitu kan ya, untuk menunjukkan bahwa ya pencitraannya sangat tinggi di situ begitu. Ini kan ngeri-ngeri sedap bos ya. Jadi saya kira ya apa yang kemudian dipertontonkan Jokowi itu bisa saja menjadi spekulasi-spekulasi besar, curi setar, tujuannya di tahun 2029 ingin menaikkan Gibran menjadi presiden, macam-macam ini begitu. Karena kita tahu kalau sudah seperti ini maka menandakan bahwa ya seorang Jokowi itu punya pengaruh. Ya bisa saja Presiden Prabowo dilepeh, PDIP saja dilepeh begitu kan. PDIP saja bisa dihianati, bisa saja ini Presiden Prabowo dihianati juga. Wallahu a'lam begitu kan. Orang kan banyak memuncul spekulasi itu begitu. Coba kita tonton ya komentar-komentar netizen. Harusnya ini malu. Teriakan usir Jokowi di Tugu Adipura mewarnai safari politik sang Presiden ke-7 RI. Ya ini banyak sekali komentar-komentar dari netizen begitu kan. Ada pro dan ada kontra begitu. Nah, ini ya seorang Jokowi kabarnya ada yang mengatakan kemudian ditolak dan sebagainya begitu kan. Ya, wallahu alam apakah ini benar-benar ditolak atau tidak, tapi yang jelas seorang Jokowi begitu kan ya, yang kemudian di demo habis-habisan di situ begitu. Coba kita baca ya komentar-komentar dari netizen. Ini coba kita baca. Orang-orang antusiasme ya dengan membawa anaknya untuk melihat apakah mantan presiden benar-benar berkumis. Yang si susah itu kalau ditanya ya, mana ijazahnya Jack? Mana ijazahnya Jack? Saya kira Jokowi tidak bisa berkutik di situ ketika ditanya itu. Aduh. Ya semoga saja nanti begitu kan ya, semoga saja nanti ya Jokowi akan datang di persidangan, karena banyak sekali begitu orang-orang yang kemudian sekarang ini menolak begitu kan ya. Salah satunya ini, ratusan emak-emak tolak kedatangan Jokowi di Lampung. Wah, ngeri bos. Pada akhirnya ya tidak begitu banyak orang yang menyebut itu. Kebanyakan ya para media-media itu begitu kan ya. Ini banyak sekali yang mengatakan begitu. Haha, ratusan itu bayaran. Apakah benar seperti itu? Udah lihat belum ribuan masyarakat menyambut Jokowi di museum? Bohir kurang dana cuma mampu bayar berapa orang? Ini salah satu komentar-komentar dari netizen. Banyak sekali pro dan kontra begitu kan. Ya, jadi saya kira ini pertanda ada apa. Nah, ini kan menjadi spekulasi begitu di masyarakat. Saya berasumsi dan menduga bahwa ya tujuan dari seorang Jokowi keliling seperti itu ya tidak lain dan tidak bukan bagaimana target di tahun 2029. Karena sekarang ini Prabowo banyak dikritik, ini kesempatan bagi Gibran untuk cuci tangan. Misalnya begitu kan, kalau mau cuci tangan. Tapi saya rasa konteks sekarang ini kan lebih kepada Prabowo begitu kan ya. Karena Prabowo ini sudah banyak yang kemudian mengatakan sudah banyak yang kecewa. Mungkin kalau ada lawan-lawan dari Presiden Prabowo Subianto akan memilih dari itu begitu, kecuali ya lawan-lawan politiknya begitu kan ya dikuasai oleh Presiden Prabowo ya, termasuk jaringan kuat, lokal strongman ya, terus kemudian Petronasenya dan kemudian dikuasai oleh mereka. Bisa saja kemenangan itu bukan sekedar hanya omon-omon saja, bisa saja kemenangan bagi ya seorang Gibran di situ. Ya wallahualam apakah Prabowo masih melirik Gibran atau tidak begitu. Tapi strategi politik ini sudah semakin ketahuan. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus di channel Khodari Podcast Rakyat ini, jangan lupa di-subscribe.